Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmatul Zikri Amalia di dalam video kita, yaitu membahas tentang tafsir Tarbawi, tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Seperti biasa, pertama-tama kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخنتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. ضربالله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Doroba, Allah telah membuat masalah perumpamaan lilladzina bagi orang-orang yang kafir. Amra'ata Nuhin, istri Nuh, wa amra'ata Lut, dan juga istri Lut. Kanat, keduanya, tahta, di bawah abadaini, dua orang yang min ibadina, dari hamba-hamba kami, salihaini, dua orang yang saleh. Fakhanatahuma, dan keduanya berkhianat kepada mereka berdua. Falam, maka tidak yugania, mampu keduanya, Lut dan juga Nuh, anhuma, menolong mereka berdua, yaitu istri-istri mereka, minallah, dari siksa Allah, syai'ah, sedikit pun. Waqila, dan dikatakan, adkhulu, masuklah kalian berdua, istri-istrinya itu, benar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Daraballah, dan Allah membuat masalah perumpamaan lilladzina bagi orang-orang yang amanu, beriman. Amra'ata Fir'aun, istri Asyah, istri dari Fir'aun, yaitu Asyah. Ketika qalat, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ibni, bangunkan li, untukku, indaka, di sisimu, baita, sebuah rumah, fil jannah, dalam syurga, wa najjini, dan selamatkanlah aku, min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini, dan selamatkanlah aku, minal qaumi, dari kaum zalimin, yang zalim. Wa Maryam, dan Maryam, abnat, putri dari Imran, allati, yang ahsanat, memelihara farjaha, kemaluannya ataupun kehormatannya, fanafakhna, maka kami tiupkan, fihi, ke dalamnya, miruhina, sebagian dari ruh kami, wasaddaqat, dan dia membenarkan bikalimat, dengan kalimat Rabbiha, Tuhannya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa kadat, dan dia berkata, dan dia minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat.
Selanjutnya, arti keseluruhan. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, yaitu istri Nuh dan juga istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama-sama orang yang masuk ke neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dari perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dari Maryam, dan juga Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya yaitu tafsiran secara umum. Quran Surah Tahrim ayat 10 dalam ayat ini membuat perumpamaan yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang tidak bermanfaat lagi baginya pelajaran ataupun nasihat dari orang mukmin. Antara lain, yaitu adalah seorang istri dari Rasul yang keras hatinya, yang tidak ada kesediaan mereka untuk beriman, dan fitrah mereka sudah menyimpang dari kebenaran, seperti istri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Keduanya itu di dalam tangan ataupun genggaman orang-orang yang beriman, di tangan Nabi, yang mestinya dapat memberikan petunjuk kepada mereka. Namun, keduanya itu tidak mau untuk memperoleh petunjuk. Mereka tidak mau untuk menerima petunjuk yang telah diberikan oleh suaminya, yaitu suaminya itu Nabi loh. Dia tidak menerima apa yang dikatakan oleh suaminya. Bahkan mereka itu berbuat khianat dan juga kekafiran. Istri Nabi Nuh itu menuduh kalau Nabi Nuh tuh gila, sedangkan istri Nabi Lut itu menuntun kaum suaminya untuk berbuat yang tidak wajar dan tidak sopan terhadap tamu-tamu suaminya, yaitu para malaikat. Keakraban kedua istri-istri itu dengan para suaminya, yaitu Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, dua hamba Allah yang soleh, tidak dapat membendung. Kedekatan itu tidak dapat mencegah dari perbuatan khianat dan juga kafir. Oleh karena itu, kedua istri itu pantas untuk mendapatkan azab Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama rombongan penghuni neraka sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan jahat mereka yang merupakan dosa besar. Allah mengambil perumpamaan istri Nabi Nuh dan juga Lut. Keduanya itu adalah istri orang yang mulia. Nuh adalah bapak yang kedua bagi manusia, sedangkan Lut adalah orang nabi ataupun seorang nabi yang mulia. Akan tetapi kedua istri itu membantah suami-suaminya dalam soal akidah dan soal budi pekerti. Oleh karenanya, suami mereka tidak dapat memberikan suatu pertolongan kepada mereka untuk menghindar dari azab Allah, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka bersama rombongan manusia yang masuk ke dalam neraka. Ayat ini memberikan pengertian bahwa istri Nabi yang sangat rapat, sangat erat hubungannya dengan Rasul ataupun dengan Nabi, itu tidak dapat ditolong oleh Nabi, dan azab Allah jika istri-istri itu mengerjakan maksiat. Jadi tidak dapat dihindari azab itu. Kemudian di dalam Quran Surah Tahrim ayat 11 menjelaskan bahwa Allah membuat juga perumpamaan terhadap keadaan orang-orang yang beriman. Perumpamaan itu ialah Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun. Dalam perumpamaan itu, Allah menjelaskan bahwa hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang yang kafir itu tidak membahayakan kalau diri itu masih fitrah, murni dan juga suci dari kotoran. Sekalipun Asiyah binti Muzahim itu berada di bawah pengawasan suaminya,
musuh Allah yang sangat berbahaya, tetapi ia beriman, lalu selalu memohon dan berdoa. Asiya itu adalah istri dari Fir'aun. Senantiasa berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Istri Fir'aun itu selalu bermohon kepada Allah untuk menjadikannya seorang yang dekat dengan rahmat Allah, serta melepaskan dari segala kemungkaran-kemungkaran Fir'aun dan menyelamatkan diri dari gangguan kaumnya yang zalim. Ayat ini memberikan pengertian bahwa istri Fir'aun itu seseorang yang beriman dan mengakui adanya ke hari kebangkitan di akhirat kelak. Selanjutnya, ayat 12, Allah sekali lagi membuat perumpamaan bagi orang-orang yang mukmin, yaitu keadaan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya dan telah diberikan karamah di dunia dan juga di akhirat. Ia dipilih Tuhannya karena bereaksi kepada Jibril tentang pengisian rahimnya dengan ucapan sebagaimana diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 18. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Dengan demikian, kesolehannya menjadi mantap dan sempurna, dan kesucian maka ditiupkan ke dalam rahimnya oleh Jibril sebagian ruh dari ciptaan Allah, mewujudkan seorang nabi, yaitu Isa bin Maryam ataupun Isa bin Maryam binti Imran, membenarkan syariat Allah dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada nabinya. Dia termasuk terbilang orang yang bertakwa, tekun beribadah, merendahkan diri dan taat kepada Tuhannya. Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa penghulu wanita penghuni surga itu adalah Maryam, lalu Fatimah, lalu Khadijah, lalu Asiyah. Di dalam kitab Sahih diterangkan bahwa laki-laki yang sempurna banyak bilangannya, tetapi perempuan yang sempurna hanya 4 itu saja. Kesimpulannya yaitu beberapa pelajaran penting terkait sikap dan juga pembelajaran peringatan kepada umat muslim melalui kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, relevansi dengan pendidikan. Sangat menarik kiranya ayat di dalam Quran surah At-Tahrim ini, karena kan keseluruhan ayatnya itu menceritakan tentang perempuan dan juga pengaruhnya. Karena kan perempuan itu juga tidak hanya berpotensi untuk melakukan ataupun berpotensi terhadap kebaikan, tapi ternyata perempuan itu juga berpotensi menjadi bencana. Contohnya saja laki-laki yang punya power seperti Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Mereka menjadi bencana bagi suaminya, yaitu Nabi Nuh tidak diikuti oleh istrinya dan memunculkan keraguan bagi kaum-kaum Nabi Nuh itu sendiri, sehingga tidak ada yang percaya dengan Nabi Nuh. Kemudian Lut, mana istri dari Nabi Lut ini memberikan sambutan yang buruk terhadap tamu-tamu dari Nabi Lut, dan itu menunjukkan bencana selanjutnya, yaitu tidak patuhnya ataupun sedikitnya pengikut Nabi Lut itu sendiri. Selanjutnya, Asia sebagai perempuan baik yang mampu meningkatkan hal baik walaupun suaminya kafir. Artinya perempuan, laki-laki harus memiliki power untuk menangani istrinya. Itulah video tafsir kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.